Tata, pada kesempatan ini kami ingin sharing tentang regresi logistik dengan memasukkan variabel interaksi atau moderasi. Bapak Ibu semua, software Stata adalah salah satu software statistik yang menurut hemat kami sangat lengkap, powerful ya, sangat luar biasa di dalam mengolah data penelitian. Kita bisa mengeksplorasi lebih jauh, lebih banyak tentang mengolah data statistik. Pada kesempatan ini, kita ingin mengolah data statistik dengan memasukkan variabel interaksi atau moderasi di dalam regresi logistik. Ya, bagaimana caranya? Ini ada suatu studi kasusnya tentang kelas mengikuti ujian kelas TOEFL ya. Jadi para mahasiswa nomor 1 dari jurusan matematika, fisika, dan biologi mengikuti kelas pembelajaran TOEFL ya, bahasa Inggris, kemudian terakhir mereka ujian dan 1 lulus, 0 tidak lulus. Jadi regresi logistik digunakan ketika variabel dependennya itu adalah berbentuk kategori diskrit, 2 pilihan, 1 lulus dan 0 tidak lulus. Ada 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu persentase kehadiran, berapa persen mereka hadir, 90, 95 sampai 100 ya, berbentuk data interval, rasio, kemudian minat, skor 1 sampai 20 juga berbentuk data interval atau rasio, jenis kelamin 1 laki-laki, 0 perempuan, dan jurusan. Kita coding 1 matematika, 2 fisika, dan 3 biologi. Kita masukkan variabel interaksinya yaitu X5, jenis kelamin, cross jurusan. Ingin diketahui dalam Stata ini apakah interaksi signifikan, berapa prediksi peluang. Ini yang sangat menarik bagi kita adalah prediksi peluang berdasarkan jenis kelamin, jurusan, interaksi ya, prediksi peluang lulus. Prediksi peluang lulus berdasarkan kehadiran. Kita buka aplikasi Statanya seperti ini. Ini raw datanya sudah saya tarik ke Stata ya. Langkah pertama dalam Stata adalah untuk regresi logistik adalah login ya, kemudian lulus, kemudian hadir, minat, kemudian jenis kelamin, pendek saja tulisnya jenis, kemudian jurusan ya, kita kasih i depannya. Jadi setiap variabel kualitatif itu kita kasih i depannya. Kemudian jurusan, kemudian interaksi antara jenis kelamin dan jurusan ya, interaksi antara jenis kelamin dan jurusan ya. Interaksinya i, jenis, cross 2 kali, i, titik, jurusan. Nah, karena sudah memasukkan perintah interaksi seperti ini, maka ini tidak perlu lagi. Ini secara otomatis Stata sudah menghitung masing-masing variabelnya, jenis kelamin dan jurusan ya. Ini tidak perlu lagi. Kita langsung run. Tunggu sebentar, Stata sedang berproses. Baik ya. Ini hasilnya ya. Secara keseluruhan probability square-nya di bawah 0,05 berarti ada variabel yang signifikan. Ini hadir, minat signifikan. Langkah pertama kita mengecek apakah terdapat residual atau tidak. Maka kita tulis predict ya, predict, sebut saja variabelnya adalah RSTD, kemudian residual. Oke, sudah muncul variabel baru yaitu nilai residualnya. Kemudian kita scatter dulu, scatter plot yaitu RSTD, kemudian ID, mlab, ditulis apa adanya seperti ini, ID, Y line. Residualnya kita rentangkan sampai dari -3 sampai 3. Ya, kita lihat dulu scatter plotnya apakah terdapat data outlier. Ada data outlier yaitu responden ke 6, 13, dan 48. Oleh karena itu kita tambahkan perintah di Stata ya. Kita klik lagi di sini ya, cukup klik di sebelah kiri sudah muncul ya. Ini hadir, minat, jenis kelamin, jurusannya sudah masuk, jenis kelamin dan interaksinya. Tambahkan robust ya. Fungsi robust ini adalah untuk memperbaiki standar error akibat adanya data outlier. Nah, ini sudah kita bisa interpretasikan. Hadir signifikan dengan minat semakin tinggi terhadap kelas TOEFL juga signifikan. Jenis kelamin signifikan pada alfa 10%, artinya bahwa risiko kemungkinan laki-laki untuk lulus lebih tinggi dibandingkan perempuan.
Jurusan signifikan semua. 2 adalah jurusan fisika, risiko kemungkinan mahasiswa fisika untuk lulus lebih tinggi dibandingkan matematika, begitu juga dengan mahasiswa jurusan biologi. Untuk interpretasinya, kita menggunakan odd ratio. Ya, kita ganti perintahnya jangan logit, tapi ganti menjadi logistik. Akan keluar output dalam bentuk odd ratio dan kita tinggal interpretasikan. Interpretasinya adalah dengan meningkatnya hadir 1%, ya, maka risiko kemungkinan mahasiswa untuk lulus akan meningkat 2,39 kali. Dengan meningkatnya skor minat seseorang satu satuan akan meningkatkan tingkat kelulusan 1,36 kali. Begitu juga dengan jurusan, ya. Mahasiswa jurusan fisika, ya, memiliki risiko kemungkinan untuk lulus ujian TOEFL dibandingkan jurusan matematika 14,17 kali. Dan selanjutnya, bagaimana dengan interaksinya? Interaksinya hanya interaksi 1,3, yaitu jurusan biologi itu berbeda dengan jurusan matematika, ya. Interaksi 1,3 yang signifikan, sedangkan fisika dengan matematika tidak signifikan. Langkah selanjutnya adalah melihat margin plot. Ya, melihat margin plot. Tapi sebelum ke sana, kita juga bisa menambahkan uji-uji yang lainnya, ya, seperti StatGold, yaitu memasukkan uji Hesmer and Lemesow, ya, signifikan, tidak signifikan berarti model memiliki goodness of fit yang baik, ya. Kemudian classification, berapa tingkat akurasinya? 88,33%, sangat tinggi modelnya sehingga bisa kita interpretasikan. Interaksi untuk memudahkan kita bentuk di dalam plot seperti ini. Kita masukkan perintah margin, jenis, jurusan, dan interaksinya. Margin ini adalah perintah berapa peluang. Nah, ini yang tadi saya bilang di sini. Berapa prediksi peluang berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan interaksi secara keseluruhan. Secara rata-rata, bisa kita lihat di sini peluang jenis kelamin perempuan untuk lulus itu adalah 58%, sedangkan peluang jenis kelamin laki-laki saja 57% secara keseluruhan. Peluang untuk lulus jurusan matematika rendah sekali, hanya 0,39, tapi jurusan biologi lebih tinggi. Nah, ini adalah interaksi peluang. Contohnya adalah 0 dan 1. Peluang matematika seorang perempuan dan dia adalah jurusan matematika untuk lulus, peluangnya hanya 30%. Sedangkan peluang untuk jurusan biologi dan dia laki-laki rendah, 49%. Nah, ini bisa interpretasikan seperti ini. Selanjutnya bisa saja kita tambahkan margin plot. Oke, tambahkan margin plot. Ya. Margin plot, comment is recognized. Kita tambahkan dulu ini. Margin untuk kehadiran tertentu, ya. Oke. Margin plot. Ini tidak dikenal. Kalau gitu kita ulangi lagi. Coba. Margin, jurusan. Margin jenis kelamin dulu. Kemudian margins pakai S tidak ini? Pakai S. Margins plot. Nah, pakai S ininya. Nah, ini. Margins plot. Nah, bisa kita lihat di sini interaksinya untuk jenis kelamin 0 dan kelamin 1. Jadi margins pakai S, ya, perintahnya. Ini adalah jurusan matematika. Jadi jurusan matematika itu laki-laki punya kemungkinan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sebaliknya yang berwarna hijau itu jurusan biologi 3. Perempuan memiliki kemungkinan lebih tinggi, ya, peluang lulusnya dibandingkan laki-laki. Ya. Ini adalah jurusan kedua. Jurusan fisika relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Kita akan menambahkan prediksi peluang dengan memasukkan faktor hadir. Perintahnya adalah margins, jurusan, hadir 95%, katakan 97, dan hadir 99%. Misalnya seperti ini. Ini PS quiz tetap seperti ini.
Oke, ini adalah prediksi peluangnya. Ya, add jurusan. Ya, jurusannya adalah 1, 2, 3 fisik, matematika, fisika, dan biologi. Add-nya ini adalah kehadiran satu ini yang sebelah kiri 95%, 97%, 99%. Bisa kita sebutkan misalnya untuk jurusan matematika. Jurusan matematika dan hadirnya 95%, maka peluang lulusnya hanyalah 11%. Jurusan fisika dan dia hadirnya hanya 95%, maka prediksi peluangnya untuk lulus 33%. Jurusan biologi hadirnya 99% hadir dan dia jurusan biologi, tingkat kelulusannya semakin meningkat, 84%. Kemudian selanjutnya kita perintahkan margin plot untuk memudahkan gambarnya. Nah, ini adalah prediksi dalam bentuk kehadiran. Semakin tinggi tingkat kehadiran mahasiswa dalam kelas TOEFL, maka semakin meningkat peluangnya. Bisa kita lihat mendekati nilai 0,8 lebih. Ya, peluang kalau mereka hadir untuk jurusan kedua fisika itu lebih tinggi dibandingkan jurusan biologi. Sedangkan jurusan matematika yang hadir 99%, peluangnya hanyalah 60% untuk lulus. Nah, ini tanda tanya untuk jurusan matematika. Ya, ini peluang hadir 97% ini. Bisa kita lihat meningkat, tetapi tingkat kelulusannya juga semakin meningkat dan ada perbedaan antar jurusan. Demikian Bapak Ibu tentang regresi logistik dengan interaksi. Ya, apabila membutuhkan Ibu 1000 halaman bersama Stata 280 halaman, SPSS 500-an halaman, AMOS sekitar 80 dan Smart PLS 3 sekitar 111 halaman sudah kami update dengan memasukkan second order factor dengan estimasi two-stage approach. Ya, bisa menghubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.